Halo sahabat PSA kita, berjumpa lagi dan kali ini kita belajar bersama dengan topik 10 tanda bahwa kamu putus asa akan cinta. Yuk, let's check it out. Nomor 1, mentalitas tanpa cinta. Bisa jadi di depan kamu seakan-akan sedang mencari seseorang yang spesial. Padahal dari lubuk hatimu kamu tidak seperti yang ditampakkan. Kamu mungkin tidak berpikir bahwa kamu sebenarnya pantas merasakan cinta. Bisa jadi kamu merasa mendapatkan malapetaka untuk menghabiskan sisa hidupmu sendirian. Namun mindset ini benar-benar mensabotase rasa cinta yang layak diraih. Di dalam alam bawah sadarmu, kamu merasa putus asa tentang semua hal yang bisa membuatmu jatuh cinta. Bila kamu tidak percaya bahwa kamu akan menemukan tambatan hatimu, maka kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Oke, katakanlah kamu merasa hancur terhadap seseorang di tempatmu bekerja. Bukannya mencoba mengambil resiko atau mengungkapkan perasaanmu, kamu justru mundur teratur dan menciutkan nyali. Kamu malah menjaga jarak dengan orang yang kamu suka dan menghibur diri dengan berkata, ini tidak akan pernah berhasil. Atau, rasa cinta ini akan terus menyakitiku. Bila ini dianggap seperti biasa saja, maka bisa jadi kamu sedang putus asa soal cinta. Kamu mungkin tidak percaya bahwa alam semesta akan menghadirkan kepadamu seseorang yang spesial. Tapi ada satu cara agar kamu bisa menemukan tambatan hatimu, yaitu keluarlah dari sana dan lihatlah baik-baik. Nomor 2. Pasangan yang tidak saling percaya. Pernah gak kamu merasa cemburu kepada seseorang dalam sebuah hubungan? Ketika kamu sedang mendambakan cinta, kamu mungkin merasa iri terhadap orang-orang di sekelilingmu yang merasakan kebahagiaan karenanya. Kamu ingin menjalin sebuah hubungan romantis seperti teman-temanmu atau keluargamu. Kamu percaya pada kebahagiaan cinta yang bisa kamu hadirkan. Namun, bagaimana bila kamu putus asa soal cinta? Kamu mungkin tidak merasa iri pada orang-orang yang sedang menjalin hubungan asmara, tapi kamu tidak ingin melakukan apapun untuk menjalin sebuah hubungan asmara, atau tidak ingin terlibat dengan mereka yang sedang kasmaran. Orang-orang yang merasa putus asa soal cinta akan berjuang untuk menjaga hubungan pertemanan dengan pasangan yang sedang kasmaran. Kamu tidak suka mengetahui bahwa temanmu sedang menjalin hubungan asmara, sementara kamu tidak. Kamu mungkin juga tidak suka mendengar tentang hubungan asmara yang penuh makna di antara mereka. Atau bisa jadi kamu tidak sependapat tentang pentingnya cinta dalam hidupmu. Masalah yang sedang terjadi mungkin akan menjadi lebih fundamental. Kamu mungkin akan berpikir bahwa pasangan yang bahagia tidaklah seperti yang sebenarnya mereka tampakkan. Kamu tidak suka ngobrol atau mendengarkan topik terkait asmara, sehingga kamu mencoba menghindari menghabiskan waktu dengan orang-orang yang sedang menjalin hubungan asmara. Kamu lebih suka hangout bareng teman-temanmu yang jomblo karena kamu tak ingin ada hubungan asmara berada dekat di sekitarmu. Nomor 3. Cinta yang lumpuh. Kamu mengatakan sedang mendambakan cinta. Ketika seseorang bertanya kepadamu tentang status hubungan asmara, kamu berkata, aku jomblo dan sedang mencari. Tapi, kapan terakhir kamu mengajak seseorang keluar bareng? Kapan kamu terakhir pergi berdua? Kamu mengatakan berminat menjalin hubungan asmara, tapi tindakanmu tampak lebih jelas daripada ucapanmu. Bila kamu tidak pernah pergi berdua dengan seseorang yang spesial dalam jangka waktu lama, itu bisa jadi kamu sedang putus asa soal cinta. Pergi berduaan kadang dapat diartikan sebagai kesediaan berkorban untuk cinta. Kamu akan mengambil resiko dengan mencoba mengajak seseorang untuk pergi jalan-jalan. Kamu ingin menunjukkan kesungguhan dengan mengajaknya keluar bersama. Ya, kamu perlu berkorban untuk menemukan cinta. Bila kamu memang benar-benar mendambakan hubungan asmara, pengorbanan-pengorbanan ini akan menjadi mudah. Kamu mengorbankan waktu yang dimiliki dan mencoba meraihnya tanpa perlu berpikir dua kali. Tapi, bila kamu sedang putus asa soal asmara, maka kamu mungkin tidak bersedia mengambil resiko dan menciptakan investasi. Mengapa demikian? Ya, karena kamu merasa yakin bahwa ini semua tidak akan berhasil. Orang-orang yang tidak mampu bertindak mungkin sedang menyembunyikan rasa takut yang dalam yang mengitari kehidupan percintaannya. Contohnya adalah ketika kamu merasa takut seseorang yang ingin kamu ajak kencan ternyata menolak ajakanmu. Rasa takut dan rasa pesimistis ini dapat menjebakmu masuk ke sebuah situasi yang diistilahkan dengan kelumpuhan asmara. Kamu ingin merasakan cinta, namun kamu tidak bisa melakukan apapun untuk dapat menemukannya. Dan sayangnya, situasi ini dialami oleh banyak orang di dunia saat ini. Banyak orang merasa terjebak berada di antara hubungan asmara yang mereka dambakan dengan resiko-resiko yang tidak dikehendaki. Bila kamu tidak memiliki keinginan berinvestasi pada kehidupan asmaramu, maka bisa jadi kamu sedang mengalami keputusasaan soal cinta. Nomor 4. Cuek dengan penampilan. Pernah gak kamu kehilangan minat pada penampilanmu? Kapan sih terakhir kalinya kamu benar-benar memperhatikan penampilanmu? Ketika kamu merasa putus asa soal cinta, penampilan menarik tidak masuk daftar prioritasmu. Kamu tidak memikirkan baju seperti apa yang hendak dikenakan. Kamu membiarkan rambutmu acak-acakan atau membiarkan penampilan fisikmu ala kadarnya. Kamu tidak pernah berpikir tentang siapa yang bisa diajak bertemu sepanjang hari itu. Ya, karena asmara adalah tentang sesuatu yang menjadi kekhawatiranmu.
Orang-orang yang sedang jatuh hati akan mencoba tampil semenarik mungkin. Mereka menginginkan perhatian spesial dari apa yang mereka kenakan, karena mereka tidak pernah tahu bahwa bisa jadi mereka akan bertemu dengan seseorang yang spesial. Bila kamu sedang mengalami namanya putus asa soal cinta, kamu tidak pernah merasa khawatir akan bertemu dengan siapa nantinya. Kamu tidak mencukur rambut atau tidak mandi karena kamu tidak memiliki keinginan untuk menyentuh siapapun dan kapan saja. Nomor 5. Kurang kesempatan. Apakah kamu menghindari situasi sosial kapanpun kamu bisa? Apakah kamu kehilangan minat pada kegiatan sosial untuk sekedar bersenang-senang? Ini bisa jadi salah satu tanda kamu putus asa soal cinta. Kamu mencoba pergi ke restoran bersama dengan seorang teman, atau mencoba menikmati saat-saat bertemu orang-orang baru di tempat baru. Namun saat ini, kamu lebih senang tinggal di rumah dan menonton TV. Tapi mengapa? Apa yang berubah? Mungkin saja kamu sedang putus asa soal asmara. Kamu tidak lagi bertemu dengan orang-orang baru untuk sekedar mendapatkan kesempatan terhubung dengan seseorang. Semakin sering kamu tinggal di rumah, maka semakin kecil peluangmu untuk membangun sebuah hubungan. Ketika tidak semua orang menikmati kegiatan sosial yang sama, kamu tidak akan pernah bertemu dengan seseorang bila terus-menerus mengurung diri. Bila kamu tidak pernah mengobrol dengan orang baru dalam 1 bulan, asmara bisa jadi bukanlah prioritas utamamu. Nomor 6. Pengganti romantisme. Apakah kamu menghabiskan banyak waktumu dengan binatang peliharaanmu? Apakah kamu memperlakukan mereka seperti kamu memperlakukan orang-orang? Ada kalanya orang-orang menggunakan binatang peliharaannya sebagai tempat mencurahkan kasih sayang dan sebagai partner romantis. Hal ini umumnya terjadi di kalangan orang-orang yang melajang dalam jangka waktu yang lama sebagai pengganti untuk mengisi ruang kosong dari seseorang yang spesial. Kamu memproyeksikan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang kepada binatang yang selalu berada di dekatmu. Ketika binatang peliharaan dan manusia memiliki hubungan yang lekat, hubungan dengan binatang peliharaan dan hubungan romantis keduanya merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Ketika binatang peliharaanmu seringkali mengisi ruang kosong dalam hati dan hidupmu, ingatlah bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang. Kamu tidak berada pada kehidupan sosial yang sama, intelektualitas, dan pemenuhan kebutuhan emosional. Ya, binatang peliharaanmu mungkin tampak lebih menggemaskan. Namun bila kamu ingin benar-benar menemukan cinta, kamu harus bertemu dengan seseorang, bukan seekor binatang. Nomor 7. Alasan profesional. Apakah kamu menggunakan alasan pekerjaan untuk menghindari keterikatan sosial? Atau apakah kamu mengambil kerja lembur sehingga dapat memenuhi waktu senggangmu? Bila kamu putus asa akan cinta, kamu mungkin saja menggunakan pekerjaan untuk menghindari kesempatan menjalin hubungan asmara. Mungkin saja kamu lelah karena terus-menerus merasa kecewa. Mungkin juga kamu takut akan penolakan. Bagaimanapun juga kamu tidak ingin melakukan apapun untuk menjalin hubungan asmara, sehingga kamu menjadikan kehidupan sosialmu sebagai persamaan. Kamu terus-menerus mengambil kesempatan dengan mengerjakan proyek-proyek tambahan. Kamu mengeliminasi waktu senggangmu. Dengan cara itu kamu tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang baru. Acap kali orang-orang menggunakan pekerjaan sebagai alasan agar tidak perlu berkumpul dengan teman-teman dan keluarga untuk melepaskan gangguan mereka. Ketika seseorang bertanya, "Mengapa akhir-akhir ini kamu tidak bertemu dengan seseorang?" Kamu bisa berkata, "Oh, aku sedang sibuk mengerjakan pekerjaanku." Tapi sebenarnya kamu mengetahui bahwa kesibukanmu hanya berdasarkan tujuan tertentu. Kebenarannya adalah kamu bisa jadi bertemu dengan seseorang yang baru. Kamu bisa menemukan dan menghabiskan waktu untuk bersosialisasi. Namun dalam lubuk hatimu yang terdalam, kamu merasa putus asa akan cinta. Nomor 8. Menatap seadanya. Bayangkan bilang kamu ingin menemukan cinta dalam hidupmu. Kamu bermimpi bertemu dengan seseorang yang benar-benar membuatmu bersemangat dan tidak membuatmu putus asa dengannya. Akan tetapi seseorang itu tidak pernah tahu apa yang ada dalam daftar pikiranmu. Kamu mungkin mulai menatap seseorang yang dianggap cukup layak untukmu. Seseorang yang sepadan dan baik hati. Kamu tahu bahwa dia tidak akan menyakitimu sehingga kamu puas dengannya. Kamu meyakinkan diri sendiri bahwa ini lebih baik daripada nantinya kamu beresiko untuk merasa tersakiti. Asal kamu tahu bahwa ternyata memilih seadanya atau ala kadarnya merupakan salah satu ciri keputusasaan akan cinta. Dengan memilih seseorang yang kamu tahu bahwa kamu sebenarnya tidak mencintainya, sama artinya dengan menghancurkan kesempatanmu untuk menemukan seseorang yang kamu dambakan. Kamu berkata pada diri sendiri, "Aku dapat cukup bahagia dengannya," atau "Mungkin aku akan mencintainya suatu hari nanti." Namun dalam lubuk hatimu, kamu tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan. Nomor 9. Tidak percaya pada siapapun. Pernah nggak kamu kehilangan semua keyakinanmu pada semua orang yang pernah kamu temui? Katakan saja kamu adalah seorang gadis lajang yang sedang mencari lelaki lajang. Kamu tertarik menjalin hubungan yang serius dan mencari orang yang memiliki pemikiran yang sama.
Namun kamu merasa bahwa semua lelaki di dunia ini sama saja, selalu membuatmu patah hati. Bila kamu tidak memiliki keyakinan bahwa di luar sana tidak semua lelaki sama, bagaimana kamu bisa menemukan lelaki yang mencintaimu? Banyak orang yang kaku dan menganggap semua hal sama tentang hubungan asmara. Mereka berpikir setiap orang akan menolaknya atau mensalahartikan perasaannya, sehingga mereka kemudian menjauhkan dirinya dari kehidupan percintaan. Ya, memang hal ini terkadang membuatmu frustrasi dan menyakitkan mengalami sebuah hubungan asmara yang buruk. Tapi apapun yang terjadi pada orang yang menarik perhatianmu, ingatlah bahwa setiap orang berbeda, tidak sama. Hanya karena kamu pernah punya pengalaman buruk di masa lalu, itu bukan berarti kamu akan mengalami hal yang sama di masa mendatang. Tentu saja pasanganmu sebelumnya mungkin brengsek, namun seseorang yang akan datang bisa jadi adalah orang yang tepat yang kamu dambakan selama ini. Nomor 10. Melupakan cinta. Pernah gak kamu melupakan bagaimana rasanya menjalin sebuah hubungan asmara? Bila kamu sedang putus asa akan cinta, kamu mungkin seperti merasakan musim kemarau dalam jangka panjang. Mungkin kamu pernah merasakannya sesaat saja terhubung dengan seseorang yang spesial. Namun sekarang, kamu sudah lupa bagaimana rasanya itu. Kamu menjadi seseorang yang penuh keraguan akan kemampuanmu menjaga sebuah hubungan cinta karena kamu merasa kewalahan menemukan ide berkencan dengan seseorang yang baru. Mungkin saja kamu merasa khawatir akan berpaling kepada orang lain ketika sedang jatuh hati pada seseorang. Sebenarnya mudah saja melupakan bagaimana rasanya jatuh hati, sama seperti saat kamu tidak pernah mengalaminya sebelumnya. Kamu tidak tahu apa yang kamu harapkan, tidak tahu bagaimana kamu akan berubah. Namun, kamu tidak akan pernah mengetahui jawaban dari semua ini hingga menemukan seseorang yang benar-benar mencintaimu dengan tulus. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.